Oke, yang sudah bergabung silahkan dibuka ya kameranya. Oke, kita tunggu beberapa menit dulu ya teman-temannya untuk bergabung. Baik, kita mulai ya Nan Ustazah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak Ustazah kelas 10? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini anak-anak Ustazah kita masuk bab baru yaitu berdebat dengan indah. Nah, mungkin memang judulnya itu berdebat ya, tetapi kita ketahui bahwasannya memang di sini Ustazah tidak menyuruh kalian untuk berdebat yang tidak penting ya. Maksudnya di sini kita hanya mempelajari bagaimana sih cara kita memberikan alasan yang logis sehingga bisa memengaruhi orang lain dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Nah, jadi itu salah satu dari unsur dari debat itu sendiri, berpikir kritis anak-anak Ustazah. Nah, jadi pernah nggak anak-anak Ustazah ya, sebelum kita belajar lebih jauh, pernah nggak melihat di media sosial, media elektronik, seseorang atau beberapa orang itu melakukan perdebatan, baik itu perdebatan ilmiah, politik dan lain-lain. Pernah melihatnya? Pernah ya. Diri sendiri juga pernah ya, atau pernah berdebat dengan hati ya? Pernah? Mana tahu ya kan, berdebat dengan batin sendiri ya kan. Jadi berdebat tentunya di sini kita ingin melakukan perdebatan itu, seseorang itu menganggap bahwasannya dengan melakukan perdebatan maka bisa dikatakan bisa menemukan solusi. Tetapi Ustazah tekankan di sini bahwasannya Ustazah tidak ada menyuruh kalian untuk saling berdebat, tidak ada. Sebenarnya kalau untuk mau mencari solusi, kalau Ustazah itu lebih suka ke diskusi ya. Pernah dengar kata diskusi kan anak-anak Ustazah? Ya. Diskusi dia lebih musyawarah.
lebih apa ya, lebih bisa menerima pandangan orang lain. Tapi kalau berdebat sekali dikatakan orang begini kita patahkan, apa yang dikatakan orang kita patahkan, itu namanya berdebat. Jadi itu kita hindari, ya tidak usah kita praktekkan ya anak-anak ustazah. Tapi ada dia namanya debat ilmiah. Pernah dengar debat ilmiah enggak? Kalau debat-debat ilmiah itu ya tentang ilmu-ilmu lah nak, ya kan, ilmu-ilmu misalnya tentang debat ilmu sains ya kan, dan hal apapun. Tetapi kan sekarang berdebatnya itu lain ya, tentang politik misalnya, atau tentang berdebat apa namanya ya tentang negara ini gitu. Dan sesungguhnya sebenarnya ya anak-anak ustazah, kadang berdebat itu juga malah menimbulkan banyak masa Salah. banyak masalah. Yang tadi BB aja karena debat, pulang dari situ jambak-jambakan bisa jadi ya kan. Nah, tunggu nanti ya depan gerbang ya kan, takutnya kayak gitu. Jadi nggak usah ya Nana Ustazah. Nah di sini kita tetap mempelajari apa itu debat ya. Kita akan baca dulu teksnya. Tapi sebelumnya anak-anak Ustazah udah pernah nonton apa namanya ya, udah pernah melihat orang berdebat kan, kayak di televisi pernah ya. Pernah. Pernah ya kan, untuk membahas suatu hal tertentu ya, tentang negara ataupun tentang hal lainnya. Nah, jadi di sini yang mau kita pelajari pertama itu adalah, pertama di pertemuan ini kita akan merumuskan batasan debat, lalu juga mengidentifikasi unsur-unsur debat, lalu juga merumuskan tata cara debat ya. Jadi sebenarnya dulu waktu kelas 10 Ustazah pernah, ini bukan apa ya, bukan maksudnya menyuruh berdebat di luar sana, enggak. Kami membuat suatu teks tanggapan kritis ya, tentang pandangan seseorang mengenai suatu hal yang dapat memicu kontroversi. Jadi pernah ustazah buat perkelompok dulu waktu kelas 10, itu kan karena bertemu ya. Jadi di situ ada ustazah yang mengarahkannya. Jadi di situ tidak ada tuh jambak-jambakan, maki-makian, itu tidak ada seperti itu. Itu kami melakukan debat ilmiah di kelas, dan yang kami pelajari pun adalah tentang kesehatan, tentang ilmiah kesehatan, tentang berbagai penyakit ya, ilmu pengetahuan, bukan berdebat tentang agama. Nggak boleh itu diperdebatkan ya anak-anak ustazah. Oke. Nah di sini ada contoh, boleh ya kita baca dulu. Ustazah mau yang baca, ustazah bagi dulu ya. Di sini ada contoh dari teks debat, yang mana debat ini mungkin sudah dilisankan, maksudnya ya sudah dilaksanakan, tapi ini adalah bentuk tulisannya yang berjudul Bahasa Inggris sebagai Alat yang Penting di Era Globalisasi. Sudah nampak nak di monitornya masing-masing? Udah. Jadi ustazah bagi ya. Di sini ada pro atau afirmasi, lalu ada kontra, lalu di sini ada pro dan kontra aja ya. Baik. Nah untuk yang pro, ustazah suruh yang kalem, siapa yang kalem? Alia Nadira yang pro ya. Alia Nadira yang pro. Yang kontra ini anak-anak yang kontra, siapa nih ya yang cocok ya? Yang kontra mana dia? Buka semua kameranya biar nampak ustazah nih, anak-anak ustazah ya. Yang kontra masih dikit yang datang. Ini siapa namanya yang anak kelas 10 itu ya? Aduh, kok udah lupa Lina. Udah lupa. Bukan yang kemarin sempat nggak mau di sini, siapa? Bukan kak. Kok nggak ada di sini dia? Farah Hilwa kak. Farah Hilwa ada di sini? Nggak ada namanya. Udah. Jadi yang kontra ustazah mau si Kalia Rosida ya. Pandai ya bacanya ya. Ada ya Kalia ya. Siap-siap ya. Oke, yang tadi Alia Nadira ya. Alia Nadira coba nih. Yang pro, bagian pro. Globalisasi adalah suatu kondisi yang tidak ada jarak antara satu negara dengan negara lainnya. Bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi dengan negara lain sangat penting. Kita adalah bagian dari dunia.
Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kita membantu orang lain dan orang lain membantu kita untuk berkomunikasi dengan negara di sekitar. Kita memerlukan alat. Apakah alat tersebut? Tentu saja bahasa. Aristoteles mengatakan dunia memerlukan bahasa internasional dan itu adalah bahasa Inggris. 1. Kita dapat berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang sama. Ini akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Contohnya, orang Indonesia berbicara dengan orang Tiongkok. Jika mereka masing-masing berbicara dengan bahasa negaranya, tentu mereka tidak saling mengerti. Namun, jika berbicara dengan bahasa yang sama, komunikasi akan berlangsung dengan baik. 2. Jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memperhatikan. Kita akan dipandang sebagai orang yang cerdas karena sama dengan orang asing. 3. Kami percaya jika tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris, kita dapat dikenal orang lain. Jika dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan dengan mudah mendapatkan kesuksesan di era globalisasi ini. 4. Negara Amerika sebagai negara yang maju warganya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi kita sebagai warga dunia harus bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, lanjut tim kontra. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Anda mengatakan negara termaju menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara. Namun, berikut adalah poin yang harus diperhatikan. 1. Segi teknologi. Anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat. Mereka bagus di bidang teknologi. Mereka menjadi produsen transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Apakah mereka menggunakan bahasa Inggris? Tidak, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi jika ingin mendapatkan kesuksesan di era globalisasi, kita harus menambah atau memperkaya pengetahuan kita di bidang teknologi. Jika kita memiliki keahlian di bidang teknologi, saya percaya akan banyak orang dari berbagai negara yang akan datang untuk belajar di Indonesia. Jadi mereka akan belajar bahasa Indonesia, kita tidak perlu bahasa Inggris. Kedua, segi perdagangan. Tiongkok adalah negara yang sukses di bidang perdagangan. Mereka berdagang di negara mereka sendiri hingga ke negara lain. Mereka memiliki komitmen. Mereka harus tetap menggunakan bahasa asli mereka untuk berkomunikasi. Mereka percaya bahwa kesuksesan bukan dari bahasa Inggris, namun dari kualitas perdagangan. Anda tahu, mereka menggunakan bahasa Tiongkok untuk melakukan penawaran dagang. Jadi, hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Inggris tidak penting. Ketiga, segi penghasilan alami. Arab, mereka menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi. Mereka percaya bahwa mereka dapat menembus pasar internasional dengan menggunakan kemampuan penghasilan alami. Di samping itu, kita dapat berpikir tentang bahasa kita. Di era globalisasi, bahasa Inggris sangat terkenal, mulai dari pelajar hingga pekerja. Mereka menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya, mereka berpikir bahwa bahasa Indonesia tidak penting. Padahal bahasa tersebut adalah bahasa nasional mereka sendiri. Hal ini dapat melunturkan rasa nasionalisme penduduk Indonesia. Jika kita mengetahui sejarah, para pahlawan kita berusaha untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Namun, sekarang banyak orang Indonesia yang malu berbahasa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak modern. Jadi, saya tetap tidak setuju jika bahasa Inggris menjadi alat yang penting di era globalisasi. Oke. Baik anak-anak ustazah ya. Kalau dia tim yang pro berarti dia pihak yang kalau pro pihak yang apa itu? Iya, pihak yang mendukung. Kalau kontra pihak yang tidak mendukung. iya, bagus. Bagus ya. Kita lihat dari judul saja. Di judul tersebut bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Jadi dari judul ini sudah memunculkan kontroversi. Ya, dari judul tersebut bisa ada dua pendapat. Ada orang yang setuju dan ada orang yang tidak setuju dengan topik tersebut. Ya, jadi semuanya punya alasan yang mendukung. Benar nggak anak ustazah? Baik tim pro ataupun tim yang kontra, dia memiliki alasan yang logis. Benar?
Benar, Za. Benar, itu namanya tanggapan kritis itu. Ya, itu namanya sebuah argumen penting dalam sebuah diskusi, dalam dalam hal menanggapi sesuatu. Tadi tim pro dia merasa bahwa dia setuju bahwasannya bahasa Inggris itu ya sebagai alat yang penting di era globalisasi. Apa buktinya? Inilah dia. Pertama ini, kedua, ya kan? Ini kalau kita baca memang betul, iya juga kan gitu kan. Ada dia apa namanya? Buktinya gitu bahwasannya memang penting bahasa Inggris itu. Dia buat contohnya orang Indonesia berbicara dengan orang Tiongkok, jika mereka masing-masing berbicara dengan bahasa negaranya, tentu mereka tidak saling mengerti, maka pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu itu tadi. Ya, bahasa pemersatu bagi yang berbeda negara itu maksudnya. Jadi perlu adanya bahasa Inggris itu. Itulah menurut tim yang pro ya. Dengan pembuktian beberapa alasan. Lalu kita lihat lagi ya tim yang kontra. Menurut kalian kalau tim yang kontra ini logis nggak alasannya anak-anak ustazah? Enggak. Enggak. Kalau ustazah logis juga loh yang dibilang dia. Memang betul. Kalian tahu negara Jepang kan? Gak usah jauh-jauh kita. Jepang, Korea. Nah mereka itu sangat kuat loh dan bagus di bidang teknologinya, tetapi mereka tidak paham bahasa Inggris. Orang itu aja kayak susah ngomong bahasa Inggris ya kan? Pernah dengar kalian orang tuh lagi ngomong bahasa Inggris? Lucu, kalau nggak ketawa lah kalian. Nah, udah. Bahkan merek-merek dari luar itu orang tuh nggak mau pakai di Jepang itu, nggak berarti sama mereka. Nah jadi jawaban si kontra ini tadi menanggapi isu tersebut, menanggapi bahasa Inggris itu sebagai alat yang penting di Indonesia itu, mereka tuh benar-benar memberikan alasan yang logis. Benar, mereka buktikan dengan di Jepang dan Korea itu dari segi teknologi loh. Lihat berkembang mereka walaupun mereka tidak menguasai bahasa Inggris. Lalu dari segi perdagangan pun memang seperti itu anak-anak ustazah. Kalian lihatlah, banyak nggak HP Cina, banyak nggak barang-barang Cina yang kita miliki. Banyak nggak barang-barang Cina yang masuk ke luar negeri juga? Banyak. Tapi mereka pun juga jarang loh menggunakan bahasa Inggris kan gitu ya. Ini pendapat yang kontra. Lalu yang ketiga dari segi penghasilan alami, lihat Arab ya. Bagaimana Arab itu mengembangkan apa namanya itu? Apa yang terkenal dari Arab itu anak-anak ustazah? Hasil apanya? Minyaknya, minyak buminya. Ya. Bisa mereka bekerja sama-sama Indonesia pakai bahasa Arab orang itu kan. Kalau datang ke Indonesia pakai bahasa Arab kan? Kan pernah datang, masih pakai bahasa Arab tapi ada terjemahnya, ya kan? Adalah dari Indonesia menerjemahkannya, kan gitu. Nah, jadi kedua ini anak-anak ustazah, kita tidak bisa memilih semuanya itu punya yang namanya alasan yang kuat. Itu namanya nak berdebat. Itu namanya berdebat dengan cara menanggapi suatu hal itu dengan cara yang bagus, kritis, bukan dengan cara hawa nafsu. Beda loh kalau berdebat dengan hawa nafsu tuh nggak pakai ilmu. Kalau ini kan namanya debat ilmiah, memang benar-benar dia, ya kan? Jadi anak ustazah, ketika kita mendengarkan debat tersebut, pasti ya si audiens atau pendengarnya itu berhak nggak untuk memilih dia masuk kemana, anak ustazah? Apakah dia mau pro atau kontra? Berhak nggak si pendengar? Iya. Jadi anak-anak ustazah di sini di dalam suatu debat itu tidak itu akan mengubah pola pikir pendengarnya, audiensnya, tetapi tidak dipaksakan audiens itu ikut kemana. Dia nggak ada pilihan pun nggak apa-apa dalam hidupnya, ya kan? Yang terpenting dia mengetahui pengetahuan dari topik tersebut. Jadi kayak ustazah berhak memilih yang kontra. Itu nggak salah. Dan kalian berhak juga memilih yang bagian pro. Dan itu juga nggak salah. Jadi keduanya ini punya pertimbangan masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami tentang teks debat. Jadi kalau kalian baca ini beda nggak sama debat yang di televisi yang kalian saksikan?
Kalau di televisi kan politik, ya kan? Kalau debat di televisi apa yang kalian pernah lihat? Atau debat yang ada sosial media, kayak mana? Berbeda tentunya ya. Jadi kalau ini dia lebih ke ilmiah, dia benar-benar mengungkapkan data-data ya, dan tidak ada kita tuh berdebat tuh nggak boleh emosi ya. Kita cukup menjelaskan alasan kita, selebihnya diserahkan ke Audi. Kok audio tadi saya dengar. Nah, jadi itu ya Nana Ustazah. Nah, kita coba telaah pertanyaan umum. Jadi mengapa menurut kalian, kenapa sih teks tersebut itu tergolong debat? Karena ada dua, ya, karena pertama judulnya kontroversi, karena ada dua pihak yang iyalah, karena ada dua pihak kan yang memberikan yang berbeda pendapat, ya, benar nggak? Ya, lalu yang kedua, siapa pihak yang berdebat? Tim pro dan tim, ya. Lalu apa jabatan atau pekerjaan mereka? Kira-kira nak kalau bahas itu, kira-kira ya, kalau kita membuat debat, yang membahas itu siapa? Yang dua pihak itu siapa lah cocoknya? Cocoknya siapa? Ya, jabatannya apalah kira-kira cocoknya? Ahli bahasa cocok nggak tuh kalau bahas itu? Yang ada ilmunya lah gitu. Iyalah, kalau ahli bahasa bisa jadi dia milih bahasa Inggris tadi ya kan, lalu juga ahli inilah tadi bisnis, bisa juga ya kan, jabatannya apa gitu. Jadi siapa yang menjadi moderator debat? Nggak ada moderator di situ tadi kan nak? Ya nggak ada, tapi itu namanya lisan ya kan. Sebenarnya nanti ada moderatornya kalau debat itu, karena moderator itu tujuannya untuk melerai ya, untuk menghentikan, membatasi suatu perdebatan. Kadang ada debat itu yang sudah terlalu apa itu pakai hati, ngerti nggak? Jadi moderator lah yang berhak menghentikan debat tersebut ya. Nah itulah tadi. Sampai di sini paham tentang debat nak? Nah sekarang kita masuk ke unsur-unsur debat. Jadi anak-anak ustazah, unsur debat itu ada beberapa. Yang pertama ada mosi, ini nanti dicatat ya. Ada tim afirmasi, ada tim oposisi, ada tim netral, penonton dan juri yang dipanggil, ada moderator dan penulis. Siapa yang tahu apa itu mosi? Bukan bahasa Jepang mosi-mosi ya, mosi. Judul tapi yang iya betul, judul tapi yang bagaimana mosi itu? Yang titik. Yang menciptakan pro dan kontra. Bagus, Masya Allah. Konita yang jawab ya? Jadi anak-anak ustazah, dalam suatu debat itu nggak boleh judulnya itu biasa aja tuh, nggak boleh. Jadi kita harus mencari mosi. Mosi itu adalah judul yang akan menciptakan suatu perdebatan. Judul yang akan membuat suatu kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra. Contoh yang tadi bahasa asing, bahasa Inggris sebagai alat apa tadi ya? Iya. Nah, dari judul ini kira-kira bisa menimbulkan pro dan kontra atau tidak? Bisa, ada yang setuju, ada yang enggak. Lagi, misalnya judul lainnya. Coba menurut kalian apa judul yang bisa menimbulkan pro dan kontra? Misalnya tentang kesehatan pun jadilah. Misalnya Ustaz sebut ya, gadget dapat merusak tumbuh kembang anak. Itu kontroversi nggak judulnya? Gadget dapat merusak tumbuh kembang anak. Bisa nggak itu ke pro dan kontra? Bisa. Ada orang ya yang bisa memanfaatkan gadget itu, benar nggak? Ada orang yang tidak bisa memanfaatkan gadget itu dengan baik, malah dia menyalahgunakannya. Bisa seperti itu. Coba siapa yang bisa membuat suatu mosi? Terserah apa aja temanya, bebas.
masalah pemanasan global aja. Boleh, apa anti mau buat? Tentang bahan teknologi sekarang ini aja. Iya, coba lah buat judulnya kayak mana? Apa namanya? Pemanasan global sebab dari imbas dari apa gitu. Coba buat judulnya yang keren. Pelan-pelan aja. Betul itu tadi bisa tentang globalisasi, nak. Dapat? Imbas dari apa tadi tuh? Globalisasi apa tadi? Taskia. Siapa? Zahra, Arika, coba. Coba nak, coba. Nggak apa-apa. Belajarnya kita ini. Biar pandai. Pemanasan global. Karena teknologi zaman sekarang ini kendaraan-kendaraan gitu lah itu. Oh, pemanasan global imbas dari teknologi yang berkembang di zaman sekarang gitu ya. Iya kan? Iya, Zah. Nah, itu bisa menimbulkan pro dan kontra. Benar nggak anak ustazah? Benar ya? Karena pemanasan global itu banyak faktor-faktor yang membuat pemanasan global. Benar ya? Tidak hanya pada perkembangan teknologi ya gitu. Lalu kalau ustazah buat seperti ini, anak-anak ustazah bisa nggak menimbulkan pro dan kontra? Banjir terjadi disebabkan ulah manusia. Bisa, ya kan? Ada orang yang mendukung pernyataan tersebut bahwasannya ulah manusia, contoh membuang sampah, ya kan? Tidak memerhatikan lingkungan dengan baik. Ada orang yang menolak anggapan tersebut bahwasannya dia merasa bukan karena ulah manusia. Yang pertama karena bumi sudah tua. Ada kan orang berpendapat kayak gitu kan? Ada. Nah, jadi itu namanya mosi. Beda ya. Beda mosi dengan judul biasa. Mosi harus menimbulkan pro dan kontra, harus menimbulkan masalah besar. Maksudnya harus menimbulkan masalah besar pula itu ya kan. Harus menimbulkan kontroversi. Supaya lagi hangat-hangatnya nih, kayak sekarang COVID, coronavirus ya. Apa yang menurut kalian lagi hangat-hangatnya yang bisa kita jadikan mosi? Nah, coba Aisyah Najmi tentang vaksin, anti buat dulu yang menimbulkan pro dan kontra. Maunya mau divaksin, yang kontra tuh nggak mau divaksin. Jangan, nggak gitu. Jangan gitu buatnya. Coba buat judul aja dulu. Contohnya gini ya. Kan artis ibu kota itu dipilih apa itu kan? Artis itu dipilih menjadi penggerak vaksin ya. Dia orang pertama kan. Ya kan? Apa tuh judulnya misalnya? Pilih artis menjadi influencer kita bilang. Apa tuh namanya untuk memengaruhi orang lain? Influence atau apa tuh judul ininya? Untuk itulah. Jadi itu kan memunculkan perdebatan kan anak-anak ustazah kan? Ya kan? Pilihan artis ibu kota untuk dijadikan influencer penerima vaksin. Kan gitu kan? Ada orang yang mendukung bahwasannya dia bisa jadi panutan. Ada orang yang nggak bisa kan kontroversi jadinya. Kenapa? Banyak orang menganggap kenapa tidak ahli agama yang dipilih, atau kenapa tidak orang-orang kesehatan. Yang pertama, ngerti kan maksud ustazah kan? Nah, jadi itu yang bisa menimbulkan perdebatan. Jangan kita pilih dulu mana yang pro, mana yang kontra. Jadi kita harus membuat mosinya dulu anak-anak ustazah. Paham sampai di sini, Nak? Oke, jadi suatu saat kalau ustazah suruh buat mosi udah bisa ya. Satu lagi lah, siapa yang bisa buat mosi? Satu aja, tentang corona, tentang apapun jadilah, nggak apa-apa. Coba, ayo yang Ana tadi, siapa tuh Ana tuh tadi? Satu lagi bentar. Oh iya. Bagus pengaruh media sosial terhadap remaja, ya kan? Jangan buat pengaruh aja, pengaruh inilah buat dampak buruk media sosial terhadap remaja, itu baru bisa kontra. Beda tadi sama yang tadi.
Ada orang yang setuju bahwasannya itu berdampak buruk, ada orang yang tidak setuju. Tapi kalau pengaruh itu hanya penjelasan, bener nggak anak-anak ustazah? Iya, kalau pengaruh nggak bisa menimbulkan pro dan kontra, ya pasti adalah pengaruhnya. Oke? Jadi waktunya udah habis anak-anak ustazah. Mudah-mudahan dipahami ya, bisa dipahami apa yang saya jelaskan dan dimudahkan ya segala urusannya. Jadi kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Demikian dari ustazah, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Banyak pula itu, belum lagi.